Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan coba masuk ke materi sorting. Oke, sorting adalah pengurutan, ya, proses mengatur sekumpulan data menurut urutan atau susunan tertentu. Ya, oke. Untuk sorting itu bisa saja datanya urutannya dalam keadaan menaik atau disebut sebagai ascending, ya, maupun menurun atau disebut juga sebagai descending. Nah, jadi ascending itu menaik, yaitu urutan data yang disusun mulai dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Sedangkan descending kebalikannya, urutan dari data yang disusun dari nilai yang terbesar hingga terkecil. Sebagai contoh, apakah data ini sudah terurut 3, 1, 4? Tentu saja belum ya, karena tidak dalam keadaan ascending ataupun descending. Kemudian apakah data ini dalam keadaan terurut? Ya, tentu saja data ini sudah dalam keadaan terurut. Untuk materi saat ini kita akan bahas salah satu metode untuk pengurutan data, itu metode bubble sort, ya. Oke, jadi bubble sort ini metode pengurutan yang paling mudah, ya. Metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen berikutnya, ya. Oke, untuk pembandingan elemennya bisa dimulai dari data awal atau bisa juga dimulai dari data yang paling akhir, ya. Anda bisa tentukan nanti. Tapi sebagai contoh untuk hari ini saya pembandingannya dari elemen yang paling awal. Untuk bubble sort ini mudah, ya. Apabila elemen sekarang lebih besar, ya, atau lebih kecil, itu tergantung kita mau urutannya menaik atau menurun, ya. Dari elemen berikutnya, jadi apabila elemen sekarang lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka posisinya perlu ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap. Nah, kita langsung saja contohkan untuk metode pengurutan bubble sort, ya. Contoh, saya punya data, nilainya berikut 2, 3, 4, 1. Nah, nilai ini tentu saja tidak dalam keadaan terurut. Nah, kita akan coba mengurutkan data ini menggunakan metode bubble sort, ya. Nah, nanti pengurutannya yang kita lakukan, ya, hasilnya itu dalam bentuk urutan ascending. Ascending tadi apa? Ascending itu menaik, ya, dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, sebelum saya mulai, saya akan jelaskan dulu, ya, untuk penyelesaian, ya, Anda bisa menggunakan langkah-langkah, ya. Jadi langkah itu didapat dari jumlah data dikurang dengan 1. N dikurang 1. N ini adalah jumlah data. Contoh, datanya itu ada berapa? Ada 4. Maka langkah maksimal, ya, langkah maksimal untuk pengurutan datanya itu berarti jumlah data. Contohnya di sini ada 4 dikurang dengan 1. Berarti ada 3. Ya, jadi langkah maksimal ada 3. Kenapa langkah maksimal? Karena bisa saja data ini kita urutkan menggunakan bubble sort, di langkah pertama itu sudah dalam keadaan terurut, ya. Jadi tergantung dari data awal ini, ya. Nah, jadi kita ambil langkah maksimal saja di sini. Langkah maksimal yaitu N dikurang 1, jumlah datanya dikurang dengan 1. Contohnya ini ada 4,
4 dikurang 1 menjadi berarti 3. Langkah 1 nanti berarti langkah 2 dan juga ada langkah 3. Oke. Oke. Di sini sudah saya siapkan template-nya ya. Nih ya. Contohnya nanti biar lebih mudah memahaminya untuk bubbleshot ini. Nah, di sini ada indeks. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi data ini 2, 3, 4, 1 misalnya kita masukkan ke dalam array atau list, tentu saja memiliki indeks. 2 ini berindeks 0, 3 itu berada di indeks 1, 4 berada di indeks 2, dan 1 itu berada di indeks 3. Jadi sebagai bantuan saja. Ya, oke. Nah, jadi tadi yang penting kita harus tahu dulu langkah maksimalnya. Ya, langkah maksimal didapat dari jumlah data dikurang dengan 1. Ya, oke, sebagai contoh 4 dikurang 1 berarti ada 3 langkah penyelesaian. Nah, di dalam setiap langkah penyelesaian itu memiliki baris. Ya, di setiap langkah penyelesaian itu memiliki baris penyelesaian juga. Nah, baris penyelesaiannya itu didapat dari baris sama dengan L. Ya, untuk langkah 1 ya. Langkah 1, baris penyelesaiannya sama dengan L. L itu adalah jumlah langkah. Tadi jumlah langkahnya sudah kita hitung, yaitu 3 maksimalnya. Maka langkah pertama memiliki 3 baris penyelesaian. Nah, bagaimana dengan langkah kedua? Ya, langkah kedua untuk baris penyelesaiannya cukup Anda kurangkan baris penyelesaian langkah ke pertama dikurang 1. Berarti untuk langkah kedua nanti memiliki hanya 2 baris penyelesaian. Ya, oke. Bagaimana dengan langkah ketiga? Nah, langkah ketiga tentu saja jumlah baris penyelesaiannya itu hanya ada 1 karena berkurang 1 dari langkah 2. Ya. Oke. Nah, sekarang kita contohkan langsung saja. Di langkah pertama ini, untuk baris pertama itu didapat dari data sebelumnya. Ya, kita catat dulu data sebelumnya. 2, 3, 4, dan 1. Ya. Oke, nah ini indeksnya ya. 2 itu berada di indeks 0 dan 1 ini berada di indeks ke-3. Oke. Nah, untuk baris pertama di langkah 1 ya, didapat dari perbandingan yaitu indeks 0 dan indeks 1. Ya, kita bandingkan antara nilai di indeks 0 dan di indeks 1. Oke, sebagai contoh di sini saya tandai perbandingannya 2, oke, dan 3 ini. Ya, jadi kita bandingkan 2 dan 3 ini. Nah, tadi kan bubbleshot membandingkan ya. Oke, jika perlu ditukar antara dua nilai ini maka harus ditukar. Nah, sekarang apakah 2 dan 3 ini posisinya perlu dirubah? Oke, ascending tadi apa? Ascending itu artinya dari urutan terkecil sampai urutan terbesar. Nah, apakah posisi 2 itu sudah tepat di depan 3? Ya, kalau ascending tentu saja 2 itu terlebih dahulu daripada 3. Maka perbandingan antara indeks 0 dan indeks 1, perbandingan antara nilai 2 dan nilai 3 berarti tidak perlu ditukar. Berarti posisinya tetap di sini 2, berarti di sini juga masih 3. Catat lagi 4 dan 1. Oke, nah untuk baris yang 1 di langkah pertama tidak ada perubahan data ya. Tidak ada perubahan data karena perbandingan antara 2 dan 3 itu nilainya nggak perlu dirubah. Ya, antara 2 dan 3 nggak perlu dirubah. Oke, nah selanjutnya kita sudah dapat tadi baris pertama nilainya adalah ini. Bagaimana dengan baris yang
kedua. Ya, baris kedua didapat dari nih, tadi kan dimulai dari indeks yang 0 dibandingkan ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk baris pertama ini, yang dibandingkan adalah baris indeks ke-1 dan juga bandingkan dengan baris indeks ke-2. Oke. Ini jadi bergerak ya. Tadi 0 dan 1. Untuk selanjutnya berarti 1 dan 2. Nah, kita bandingkan nilai 3 dan nilai 4 ini. Sengaja saya buat warna seperti ini agar lebih mudah ya. Nanti kalau Anda misalnya mencatat, berarti bisa Anda lingkarin saja ya, mana yang dibandingkan. Nah, untuk baris kedua nih ya, yang di langkah pertama ini berarti didapat dari perbandingan 3 dan 4. 3 dan 4 apakah perlu dirubah? Kalau ascending tadi menaik ya dari kecil ke besar, berarti nggak perlu dirubah. 3 itu akan tetap di depan 4. Berarti untuk baris kedua masih tetap datanya. Oke. Selanjutnya, untuk baris ketiga di langkah pertama didapat dari perbandingan antara tadi 1 dan 2 ya. Sekarang bergerak lagi, yaitu dari 2, dari indeks kedua dan dari indeks ketiga. Maka yang perlu dibandingkan adalah 4 dan 1. Oke, nah sekarang kalau yang kita inginkan tadi urutannya ascending, apakah 4 dan 1 perlu dirubah? Tentu saja perlu dirubah ya. Oke, yang mungkin 4 dulu baru 1 kalau ascending. Ascending kan menaik ya. 1 dulu baru 4. Maka datanya 2. Oke, nilai 2 dan 3 ini tetap karena yang dibandingkan itu hanya 4 dan 1. Maka itu saja yang harus berubah. Maka di sini karena berubah, maka di sini 1 dan di sini 4. Oke. Nah, ini baris terakhir di langkah pertama. Nah, untuk langkah pertama ini di baris terakhir sudah dipastikan Anda sudah dapat satu data ya yang sudah menempati posisinya. Ya, satu data yang sudah menempati posisinya ya. Oke, misalnya 2, 3, 4, 1 ini kita urutkan, maka hasilnya nanti ya kalau secara ascending berarti hasilnya kan 1, 2, 3, 4. Oke, lihat data di baris ketiga ini, apakah ada nilai, ada data yang sudah berada tepat posisinya? Sudah tentunya ya, yaitu nilai 4. 4 ini sudah berada di sini. Ya, nih saya tandai dengan hijau ini. Nah, 4 ini sudah berada di posisinya. Ya, jadi nanti langkah pertama dia akan mendapatkan satu data di posisi ini. Ya, nah ini udah benar posisinya nih di sini. Ya, 4 sudah di sini berarti udah benar ya. Nah, tapi bisa saja di langkah pertama ini ya semua data ini sudah berada dalam posisi tepat. Ya, sudah berada di dalam posisi yang tepat. Oke, berarti untuk pengurutan datanya berarti hanya dalam satu langkah. Nah, kalau dilihat dari data ini kan baru 4 ya. Baru 4 ini yang berada di posisinya. Maka kita belum selesai sampai di langkah pertama. Kita akan lanjut lagi di langkah kedua. Nah, berarti nanti di langkah kedua akan mendapatkan nih dua data di posisi yang tepat ya, di posisi yang tepat. Sedangkan untuk di langkah ketiga ini, langkah 3 kan hanya ada satu baris ya, satu baris. Tentu saja ini akan semuanya tepat ya. Semuanya datanya dalam
posisi yang tepat. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, tadi langkah pertama nih ya. Jadi langkah pertama akan mendapatkan satu data di posisi yang tepat, tapi bisa saja ya di langkah pertama ini Anda mendapatkan dua posisi yang sudah tepat, dua data yang sudah posisinya tepat. Nah, kebetulan untuk langkah pertama di data yang seperti ini itu didapatkan hanya satu, ya. Oke, tapi itu dipastikan ya setiap langkah itu akan mendapatkan satu posisi yang tepat. Oke, untuk langkah kedua, kita lanjutkan saja di langkah kedua. Langkah kedua tadi baris penyelesaiannya ada berapa? Langkah kedua baris penyelesaiannya ada baris penyelesaian langkah pertama dikurang 1. Langkah pertama ada 3, berarti langkah kedua ada 2. Oke, nah untuk baris pertama didapat dari, oke, kita catat ulang dulu datanya, ya. Ini data terakhir dari langkah 1. Tentu saja berada di baris terakhir, yaitu baris di 3. Oke, kita catat ulang. 2, 3, 1, 4. Untuk baris pertama di langkah kedua, ya, didapat dari perbandingan dari nilai indeks yang 0 dan juga nilai indeks yang ke-1, ya. Maka yang dibandingkan yang mana? Oke, tentu saja yang dibandingkan adalah 2 dan 3. Ya, 2 dan 3 ini dibandingkan. Jadi, di setiap langkah nanti akan kita mulai dari awal lagi. Ya. Nah, di langkah kedua kita mulai dari awal lagi. Perbandingannya yaitu dari indeks 0 dan juga di indeks yang 1. Apakah 2 dan 3 perlu dirubah? Oke, karena ascending nggak perlu ya, maka di sini 2, 3, 1, dan 4. Nah, 4 ini saya buat warna hijau. Kenapa? Karena ini sudah berada pada posisinya, itu ya. Oke, nah kemudian untuk baris yang kedua, langkah kedua didapat dari perbandingan dari indeks 1 dan indeks yang kedua. Oke, maka yang dibandingkan 3 dan 1. Nah, 3 dan 1 apakah perlu dirubah kalau kita ingin urutannya ascending? Perlu ya. Oke, berarti di sini 2, di sini 1, di sini 3, dan di sini 4. Nah, lihat 3 dan 4 itu sudah berada pada posisi yang tepat. Ya, jadi tadi ya saya sebutkan di setiap langkah akan mendapatkan satu, nih ya, minimal akan mendapatkan satu data yang berada di posisi yang tepat. Kalau tadi di langkah pertama kita sudah dapatkan 1, di langkah kedua berarti akan mendapatkan 2. Di langkah ketiga berarti akan mendapatkan 3. Kalau 3 ini sudah dalam posisi yang tepat, berarti satunya juga akan tepat. Oke.